Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Iqbal SEI MSc selaku dosen pengampu mata kuliah seminar akuntansi syariah dan juga para penonton yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya Fitri Ramadan dengan NIM 21082051177 dari kelas akuntansi syariah 6D ingin mempresentasikan terkait dengan proposal saya yang berjudul Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud pada Perumda Air Minum Tirta Girinata Kota Cirebon. Penelitian ini dilatar belakangi oleh hasil survei Fraud Indonesia tahun 2019, Association of Certified Examiners Indonesia tahun 2019, yang mana Indonesia ini mempunyai tingkat korupsi tertinggi, yaitu sebesar 64,4%. Fraud ini sering terjadi di pemerintah maupun swasta di Indonesia. Hal ini tuh berdampak negatif pada perekonomian negara kita dan juga berdampak pada pemasukan negara. Kasus yang terjadi pada PDAM Tirta Girinata Kota Cirebon ini tentang korupsi atas dugaan penyimpangan atas penjualan aset PDAM Kota Cirebon berupa riol dan juga pompa yang berlokasi di AD Irma Suryani yang melibatkan Direktur PDAM Kota Cirebon yaitu Bapak Sofyan Satari diperiksa Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 19 Desember 2022. Selanjutnya, pada penelitian ini terdapat research gap, yaitu terdapat beberapa penelitian yang menyatakan bahwa pengendalian internal ini berpengaruh terhadap pencegahan fraud, seperti yang terdapat pada penelitian Nugraha dan Indah Bayunitri pada tahun 2020. Namun di sisi lain, terdapat penelitian yang menyatakan bahwa pengendalian internal ini tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud, yang tertulis pada penelitian Lubis dan juga Budi Wicakso pada tahun 2022. Untuk itu, berdasarkan fenomena masalah dan juga research gap yang ditemukan, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul yaitu Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud pada Perumda Air Minum Tirta Girinata Kota Cirebon. Berdasarkan latar belakang tadi, maka ada ditemukan yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, bahwa korupsi ini menjadi kasus paling tinggi yang terjadi di Indonesia, yaitu sebesar 64,4%. Lalu adanya penyalahgunaan harta perusahaan yang menunjukkan bahwa kurangnya pengendalian internal dalam pencegahan fraud. Lalu yang ketiga ini ada banyaknya terjadi fraud yang hanya untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang dapat merugikan pihak lain. Lalu pada penelitian ini ada pembatasan masalah, yaitu yang pertama variabel terikat dalam penelitian ini difokuskan hanya pada satu indikator yaitu pencegahan fraud. Lalu penelitian ini juga hanya terbatas dua variabel yaitu audit internal dan juga pengendalian internal. Lalu objek penelitian ini itu terbatas yaitu hanya pada Perumda Air Minum Tirta Girinata Kota Cirebon. Lalu didapat rumusan masalahnya yaitu yang pertama itu apakah audit internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud pada Perumda Air Minum Tirta Girinata Kota Cirebon. Lalu yang kedua apakah pengendalian internal ini berpengaruh terhadap pencegahan fraud pada Perumda Air Minum Tirta Girinata Kota Cirebon. Dan yang ketiga yaitu apakah audit internal dan pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud pada Perumda Air Minum Tirta Girinata Kota Cirebon. Lalu tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk menguji, menganalisis, dan mengetahui audit internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud di Perumda Air Minum Tirta Girinata Kota Cirebon. Lalu yaitu untuk menguji, mengetahui, dan juga menganalisis mengenai pengendalian internal ini berpengaruh terhadap pencegahan fraud di Perumda Air Minum Tirta Girinata Kota Cirebon. Dan juga yang terakhir yaitu untuk menguji, mengetahui, dan menganalisis audit internal dan pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud pada Perumda Air Minum Tirta Girinata Kota Cirebon. Lalu terdapat manfaat penelitian yaitu bagi peneliti, pengetahuan dan pemahaman peneliti tentang audit internal dan pengendalian internal ini diharapkan dapat menambah. Lalu yang kedua bagi akademis yaitu diharapkan dapat menambah pemahaman dan memberikan pengetahuan bagi akademis. Lalu yang ketiga bagi Perumda Air Minum Tirta Girinata Kota Cirebon yaitu diharapkan dapat menjadi media penilaian dan acuan yang memberikan informasi kepada perusahaan. Lalu yang keempat bagi pihak lain yaitu pihak lain dapat menggunakan referensi ini jika ingin memperdalam informasi yang berhubungan dengan audit internal dan pengendalian internal terhadap pencegahan fraud bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan rujukan atau referensi. Untuk selanjutnya yaitu ada landasan teori, yaitu menurut Choso, Arens, dan kawan-kawan ini menjelaskan tentang 5 indikator pengendalian internal, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, serta aktivitas pengendalian dan juga aktivitas pemantauan. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Yang pertama, audit internal dan pencegahan kecurangan bukti empiris pada Badan Urusan Logistik oleh Christine tahun 2022 yang menyatakan bahwa penerapan audit internal mempunyai pengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Lalu, analisis pengendalian internal, kesadaran anti fraud dan pengetahuan fraud terhadap pencegahan fraud oleh Lubis dan Budi Wicaksono tahun 2022 menyatakan dalam penelitiannya bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Kesadaran anti fraud berpengaruh terhadap pencegahan fraud dan juga pengetahuan fraud berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Lalu, the influence
of Internal Control on Fraud Prevention Case Study at Bank BRI of Cimahi City oleh Nugraha dan Indah Bayunitri menyatakan bahwa pengendalian internal ini mempunyai pengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan sebesar 50,2%. Selanjutnya, internal auditing's role in preventing and detecting fraud and empirical analysis oleh Bonrad and Eulerich tahun 2024 menyatakan bahwa kami menemukan korelasi positif yang signifikan antara lingkungan tata kelola yang kuat dan internal audit function yang mengambil peran lebih besar dalam manajemen resiko penipuan. Selanjutnya yaitu The Effect of Internal Control, Information Technology and Audit on Good AML Governance Practice, Evidence from Basnas Kalimantan Indonesia oleh Yolanda et al. Tahun 2020 ini menyatakan bahwa variabel pengendalian internal, teknologi informasi dan audit berpengaruh signifikan secara positif terhadap tata kelola AML yang baik. Selanjutnya, Effect of Internal Audit and Accounting Information System on the Effectiveness of Internal Control oleh Yusuf Kanji 2020 yang menyatakan bahwa nilai keseluruhan produk audit internal dan sistem informasi ada pengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian internal pada PT Kars Inti Amanah. Selanjutnya, Influence of Auditical Meat and Internal Audit on Audit Report Lag. Size of Public Accounting Firm as a Moderating Variable oleh Juwita et al. Pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa ada pengaruh komite audit terhadap audit report lag, sedangkan audit internal tidak ada pengaruh. Selanjutnya yaitu kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia, peranan audit internal dan good corporate governance, studi empiris pada perbankan syariah di Indonesia periode tahun 2014 sampai 2019 oleh Fauzia Fitri tahun 2021 yang menyatakan bahwa adanya pengaruh positif audit internal yang signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Selanjutnya itu pengaruh gaya kepemimpinan, moralitas individu dan audit internal terhadap risiko fraud oleh Nurmala et al. Pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa audit internal ini pada PT Robina Putra Perkasa terdapat pengaruh negatif terhadap risiko fraud. Yang terakhir yaitu pengaruh komite audit internal dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan kecurangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2018 oleh Mardani Esi Mutiara Basri tahun 2020 yang menyatakan bahwa audit internal tidak ada pengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan yang pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2018. Yaitu ada kerangka penelitian. Pada penelitian ini dikonsepkan dari variabel yang mempengaruhi pencegahan fraud yang berada di perusahaan daerah air minum Tirta Girinata Kota Cirebon, yaitu bahwa audit internal X1 berpengaruh terhadap pencegahan fraud sebagai variabel Y. Lalu yang kedua itu pengendalian internal sebagai variabel X2 berpengaruh terhadap pencegahan fraud sebagai variabel Y. Dan juga yang terakhir itu ada audit internal X1 dan pengendalian internal X2 berpengaruh terhadap Y, pencegahan fraud. Hipotesis penelitian, yang mana hipotesis penelitian ini merupakan dugaan sementara karena memang belum ada fakta yang terjadi sebenarnya bagaimana, maka dirumuskanlah hipotesis penelitian, yaitu yang pertama H1 diduga terdapat pengaruh audit internal terhadap pencegahan fraud, H2 diduga terdapat pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan fraud, dan yang ketiga yaitu H3 diduga terdapat pengaruh audit internal dan pengendalian internal terhadap pencegahan fraud. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis dan sumber data. Pada penelitian ini jenis penelitiannya itu menggunakan data kuantitatif, yang mana data kuantitatif ini merupakan data yang berbentuk angka atau bilangan, yang mana angka atau bilangan ini dapat dihitung dan diukur secara langsung dan memuat informasi serta penjelasannya. Lalu sumber data dari penelitian ini yaitu data primer dan juga data sekunder. Data primer ini merupakan data yang diambil secara langsung di objeknya. Penelitian ini yaitu Perumda Air Minum Tirta Girinata Kota Cirebon, serta data sekunder yang diambil yaitu data yang telah ada dari perusahaan itu. Variabel penelitian, yang mana variabel penelitian ini ada dua, yaitu ada variabel dependen dan juga variabel independen. Variabel dependen ini merupakan variabel terikat yang mana biasa disebut dengan variabel Y. Variabel Y pada penelitian ini itu yaitu pencegahan fraud. Lalu variabel independen. Variabel independen ini merupakan variabel bebas yang biasa disimbolkan dengan X, yaitu penelitian ini itu variabel X-nya yaitu audit internal dan pengendalian internal. Lalu populasinya, yaitu populasi ini merupakan seluruh karakteristik yang ada pada subjek tersebut. Nah, populasi pada penelitian ini yaitu Perumda Air Minum Tirta Girinata Kota Cirebon dengan jumlah pegawai yaitu 220 pegawai. Selanjutnya yaitu teknik sampel. Teknik sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling yang kriterianya adalah yang pertama bekerja di Perumda Air Minum Tirta Girinata Kota Cirebon selama minimal 1 tahun. Lalu yang kedua ini merupakan karyawan di bagian keuangan dan juga bagian internal audit. Lalu yang ketiga yaitu bersedia menjadi sampel penelitian. Nah, digunakan rumus Slovin yaitu N sama dengan N besar dibagi 1 ditambah NE kuadrat. N adalah N kecil sampel, N besar adalah populasi.
Yang E itu tingkat kepercayaan atau ketetapan yang sudah dirumuskan yaitu 10%. Jadi dapat dihitung N besarnya populasinya 220 dibagi 1 ditambah 220 dikali 10% 0,01. Lalu dihasilkan yaitu 220 dibagi 3,2 yaitu 68,75 dibulatkan menjadi 68. Maka sampel pada penelitian ini yaitu 68 orang pegawai di Perumda Air Minum Tirta Girinata Kota Cirebon. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, data dikumpulkan melalui 3 cara, yaitu ada kuesioner, dokumentasi, dan juga studi kepustakaan. Kuesioner ini merupakan sebuah instrumen yang mana berisi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh responden, yang mana nanti terdapat jawaban yang akan diukur oleh peneliti. Lalu selanjutnya ada teknik dokumentasi. Dokumentasi ini didapat dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang terkait. Lalu studi kepustakaan ini merupakan teknik data yang dikumpulkan dari literatur terdahulu yang akan diteliti oleh peneliti. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama ada uji instrumen, yaitu ada uji validitas dan rehabilitas. Lalu ada uji asumsi klasik, yaitu ada uji normalitas, uji multikolineritas, dan uji heteroskidasitas dan analisis regresi berganda. Lalu yang terakhir itu ada uji hipotesis, ada uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi R kuadrat. Untuk uji instrumen ini digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya kuesioner yang akan diukur. Ini melalui uji validitas, dan uji rehabilitas ini untuk mengukur sejauh mana hasil pengukuran menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Lalu ada uji asumsi klasik, yaitu yang pertama ada uji normalitas. Ini digunakan untuk mengetahui data tersebut itu normal atau tidak. Yang kedua itu ada uji multikolineritas yang merupakan untuk menguji adakah korelasi antara variabel bebas dengan model regresi. Lalu ada analisis regresi berganda. Ini digunakan menggunakan software SPSS karena analisis regresi berganda ini digunakan untuk dua variabel atau lebih. Lalu yang ketiga ada uji hipotesis. Yang pertama ada uji T atau uji parsial. Uji T ini memeriksa pentingnya antara pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen yang dirumuskan dalam versinya. Terus yang kedua itu ada uji F. Uji F ini atau uji simultan yang merupakan untuk menguji pengaruh variabel tidak memihak secara bersama-sama terhadap variabel yang ditetapkan. Lalu yang ketiga itu yang terakhir ada uji koefisien determinasi R kuadrat. Ini merupakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas ini dapat mendeskripsikan variabel tersebut. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud pada Perumda Air Minum Tirta Girinata Kota Cirebon. Saya Fitria Ramadan, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.